Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin untuk daripada sahabat Hadi ya, dimanapun berada. Kali ini kita dalam acara obrolan kita bersama bahwasanya ciri daripada keturunan Prabu Siliwangi itu seperti apa. Nah, ada hal yang sangat mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat Tatar Pasundan, masyarakat Jawa Barat, yaitu Sunda Galuh atau Sunda Pajajaran sesuai dengan sejarahnya, bahwasanya ada salah satu kalau kata kita bilang bukan semboyan ya, falsafah ya, sebuah falsafah, yaitu silih asah, silih asih, silih asuh, lalu kita silih wangi. Nah, seperti itu. Nah, ciri daripada keturunan Prabu Siliwangi itu adalah memiliki 3 falsafah itu dalam dirinya. Apa saja? Yang pertama adalah silih asah. Lalu yang kedua silih asih. Yang ketiga adalah silih asuh. Siapapun itu, apalagi sebagai seorang pemimpin yang bisa menerapkan falsafah kehidupan itu, yaitu silih asah, silih asih, silih asuh, sudah dipastikan dia adalah keturunan daripada Prabu Siliwangi. Bukan hanya sebagai seorang pemimpin, sebagai kita masyarakat Sunda Galuh, masyarakat Pajajaran, masyarakat Sunda, sudah tidak asing lagi dengan falsafah tersebut. Tapi bagaimana sih maknanya? Sekarang di sini kita kupas, bukan berarti bisa. Nanti coba kita berdiskusi, coba komen bagaimana, dan mungkin ada masukan-masukan daripada yang sudah mengetahui lebih lanjut. Ya, yang pertama yaitu silih asah. Nah, apa itu silih asah? Silih asah itu kita tuh saling mengingatkan bahwa kita tuh tidak atau jangan membodohi, jangan membohongi. Walaupun di dalam kehidupan dan dalam setiap agama ataupun ini, bahwasanya kita tuh harus saling ingat mengingatkan dalam baik itu keburukan, baik itu kebaikan, seperti itu. Itu namanya silih asah, karena kita tidak membohongin, awas, karena kita tidak saling juga membodohi, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, saling ingat mengingatkan dalam keburukan, seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah silih asah. Ketika seseorang sudah bisa satu sama lainnya menerapkan hal seperti itu, maka kita akan bersama-sama baik menuju hal sesuatu, karena tidak di dalam diri kita akan berjalan dengan kebaikan, karena kita saling mengingatkan ya, saling mengingatkan seperti itu. Nah, yang kedua adalah silih asuh. Nah, silih asuh, silih asih. Yang kedua silih asih. Nah, bagi seorang pemimpin ataupun masyarakat ataupun diri kita sendiri, bahwasanya setiap orang itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, apalagi dia memimpin masyarakat, memimpin sebagai seorang raja, memimpin sebagai seorang yang menaungi daripada rakyatnya, seperti itu. Yaitu silih
asih. Nah, silih asih kembali lagi kepada yang diterapkan di dalam agama pun ada apa? Yaitu saling menyayangi. Silih asih itu saling sayang menyayangi, hormat menghormati. Seperti itu. Hormat menghormatilah kalian, sayang menyayangilah kalian. Karena kalau umpamanya diberikan ini bahwa Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala pun adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaitu di dalam diri kita pun sebagai manusia satu sama dengan lainnya, apalagi seorang pemimpin untuk kepada masyarakatnya, sifat silih asih ini adalah sifat yang sangat paling utama. Setelahnya apa? Silih asah. Seperti itu. Ya, silih asih. Ketika kita sudah menyayangi, baik yang muda menghormati kepada yang tua menyayangi kepada yang muda, seperti itu. Menyayangi pada diri kita sendiri, kepada keluarga, karena pada setiap diri masing-masing ada seorang pemimpin, seperti itu. Nah, ini adalah ciri daripada falsafah daripada Prabu Siliwangi ya. Yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu silih asuh. Nah, silih asuh, apa sih itu silih asuh? Kembali lagi ke dalam yang diajarkan oleh agama kita, yaitu saling menjaga. Silih asuh itu saling menjaga satu sama lainnya, saling memelihara. Nah, itu sangat penting. Kalau tidak ada jiwa kita saling menjaga, tidak ada jiwa kita saling memelihara, baik itu pada diri kita sendiri, keluarga, negeri kita tercinta. Dan salah satunya adalah sebuah sejarah yang mungkin di zaman sekarang ini dengan gaya-gaya yang masuk ya, gaya-gaya modern yang masuk ke dalam negeri kita ini, sangat bisa dikatakan hanya beberapa saja anak-anak muda yang memang peduli akan sejarah itu. Sedangkan sejarah ini adalah harus yang kita jaga. Salah satunya daripada hal-hal yang lain adalah sebuah sejarah. Sejarah adalah cermin untuk anak keturunan kita, bahwa pada masa itu sebuah sejarahlah yang mengukir sehingga kita bisa sekarang ini. Jadi ya itu silih asuh, itu saling menjaga satu sama lainnya, saling memelihara. Nah, jika seorang pemimpin mempunyai ketiga, silih asih, silih asah, silih asih, silih asuh, maka dia bisa mewarisi daripada kepemimpinan Prabu Siliwangi. Kalau memang seorang pemimpin, bagi seorang kita yang memimpin pada keluarganya, memimpin pada dirinya sendiri, maka kita adalah yang menerapkan falsafah daripada Prabu Siliwangi, yaitu silih asah, silih asih, silih asuh. Seorang pemimpin kalau sudah memiliki tiga seperti itu, maka akan terciptalah, kalau bahasanya, gemah ripah rapi repeh loh jinawi, seperti itu. Baik negara dan masyarakatnya itu sendiri. Nah, setelah ketiganya, makanya tadi ada silih asah, silih asih, silih asuh, maka kita adalah yang keempat untuk menyempurnakan itu, yaitu Siliwangi. Saling menebarkan kebaikan, saling mengharumkan, seperti itu. Kalau dirunut daripada sejarahnya, daripada Prabu Wangi itu kan sebagai Raja Sunda ya, yang gugur di Palagan Bubat, yang mendapat gelar Prabu Wangi. Dan setelahnya Prabu Wangi itu baru gelar-gelar yang diterapkan, yaitu Prabu Siliwangi, yaitu pengganti daripada Prabu Wangi, dan seterusnya.
Dan yang terkenal kita sekarang adalah Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi yang kembali menyatukan kembali antara Sunda Galuh menjadi Sunda Pajajaran. Nah, seperti itu mungkin sedikit kita ngobrol ya, bahwa kita mengingatkan, bukan berarti saya juga bisa, bukan berarti kita saling mengingatkan. Dan bagi sahabat Hadi ataupun siapapun yang ini bisa melengkapi komen ya di sini di video ini. Nah, silahkan komen, saling berbagi pengetahuan kita di sini. Di sini bukan berarti kita tuh mengajarkan ada hal bahwa saya lebih hebat ataupun saya lebih bisa. Justru di sini ajang untuk kita berbagi, ajang untuk kita bersilaturahim, ajang untuk kita bahwa mengeratkan. Yang intinya bahwa sejarah itu harus tetap ada, sejarah itu harus tetap terpelihara, dan kita mewarisi daripada falsafah yang telah diberikan oleh pendahulu kita, yaitu silih asih, silih asah, silih asih, silih asuh. Gitu kan? Silih asah berarti kita harus saling mengingatkan kepada kebaikan ataupun keburukan, kita saling mengingatkan sehingga kita tidak ada saling membodohi. Yang kedua adalah tadi yaitu silih asih. Kita itu saling sayang, menyayangi, saling menghormati satu dengan sama lainnya, menyayangi kepada masyarakatnya, menyayangi kepada bawahannya sebagai seorang pemimpin, dan menghormati kepada yang lebih tua dan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Yang ketiga adalah yaitu silih asuh. Silih asuh itu kita adalah saling menjaga ya, memelihara. Maka kita akan tercipta gemah ripah, repeh, rapih, loh jinawi. Hatur nuhun kasadayana ka para wargi tatar Pasundan, hapunten anu kasuhun bilih aya kalepatan, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kita di sini hanya sambil belajar dan sambil kita berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi apa yang ada di dalam diri kita, sehingga kita nanti kita satukan dari yang tidak tahu menjadi tahu, kita satukan maka menjadi sebuah hal yang baik, menjadi satu. Jangan lupa like, komen ya di sini untuk membangun sejarah kita, mengeratkan sejarah kita. Dan jangan lupa subscribe-nya kalau memang bermanfaat, kita saling share ya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.